Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rahasia sukses Taylor Swift sebagai musisi Amerika dengan jumlah kekayaan terbanyak di antara para musisi lainnya seperti Ariana Grande maupun seperti Justin Bieber. Mengapa Taylor Swift bisa sukses itu? Mari kita bongkar satu persatu. Hal pertama yang membuat Taylor Swift menjadi musisi paling sukses yaitu karena ia menggunakan bahasa Inggris dalam menciptakan lagu-lagunya. Ia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa lagu yang berbahasa Inggris itu jauh lebih sukses? Karena kita tahu bahwa pengguna bahasa Inggris itu yang terbesar di dunia. Banyak negara-negara Eropa yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Demikian juga di negara-negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Australia juga menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Hal ini tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia hanya digunakan di negara Indonesia saja. Tentu lagu-lagu yang berbahasa Indonesia pasarnya tidak sampai ke internasional. Sangat jarang sekali musisi asal Indonesia yang lagunya bisa ditonton oleh kalangan internasional, hanya laku di dalam negeri saja. Itu alasan yang pertama mengapa Taylor Swift bisa sesukses itu. Alasan yang kedua mengapa Taylor Swift bisa menjadi musisi yang sangat sukses dan sampai sekarang lagu-lagunya masih ditonton sampai ratusan juta, itu karena Taylor Swift sangat inovatif. Dalam hal ini ia selalu berubah-ubah genre dari album pertama sampai album ke-10 yang saat ini sering disebut sebagai album Midnight, merupakan sebuah album garapan Taylor Swift yang selalu berganti-ganti genre. Pada album pertama Taylor Swift, yaitu album debut, mengusung genre country dipadukan dengan modern. Genre country itu merupakan genre musik khas Amerika Serikat atau genre tradisional musik sana. Kalau di Indonesia musik tradisionalnya dangdut, tapi kalau di Amerika Serikat musik tradisionalnya bergenre country. Taylor Swift menggunakan genre country di album debut, terus di album Fearless, terus di album Speak Now, sampai di album Red yang dirilis pada tahun 2012. Sebanyak sekitar 4 album Taylor Swift mengusung genre country. Namun dari album pertama sampai album keempat, country-nya pun sangat inovatif. Country yang genre pada album pertama itu cenderung country murni, tidak ada tambahan genre apapun. Dan pada album yang keempat, country-nya dikombinasikan dengan rock. Jadi country dengan kombinasi unsur musik rock. Yang berikutnya, album 1989 yang dirilis pada tahun 2014 mengusung genre pop sepenuhnya. Dari country kemudian hijrah menuju genre pop. Pada saat itu banyak sekali penggemar yang sedikit kecewa dengan perubahan genre album yang dirilis Taylor Swift. Namun kekecewaan itu ternyata tidak dikhawatirkan oleh para penggemar yang sangat ketakutan akan hilangnya popularitas Taylor Swift. Justru pada tahun 2014 ketika album 1989 dirilis ke publik, album tersebut berhasil
menjadi salah satu album dengan penjualan terlaris di Amerika Serikat dan menjadikan album 1989 sebagai album paling terlaris di sepanjang semua album yang dirilis Taylor Swift. Ketika Taylor Swift merilis album 1989 yang bergenre pop, Taylor Swift kemudian mengubah genre lagi menjadi genre EDM ketika ia merilis album bernama Reputation di tahun 2017. Dari perubahan genre pop menjadi EDM ini, Taylor Swift kemudian berhasil memperluas pangsa pasarnya para pendengar yang tadinya orang-orang EDM itu tidak mengenal Taylor Swift, kemudian orang-orang penyuka musik EDM kemudian mengenal Taylor Swift. Kemudian ketika pandemi datang pada tahun 2020 dan tahun 2022, selama 2 tahun itu orang-orang di seluruh dunia terjadi perubahan budaya yang sangat radikal. Orang-orang di seluruh dunia yang memiliki mobilitas sangat cepat kemudian dipaksa untuk isolasi diri atau lockdown di rumah. Karena isolasi diri di rumah itu sangat stres dan biasanya berakibat pada cabin fever karena secara psikologis manusia itu tidak terlalu betah berlama-lama di rumah. Taylor Swift dengan sangat jenius kemudian merilis album Folklore yang dirilis pada tahun 2020. Album Folklore itu diubah juga genrenya, yang tadinya di album Reputation genrenya adalah EDM kemudian diganti menjadi album folk. Album folk kita tahu nuansa musiknya cenderung menggunakan aransemen musik yang rileks, cenderung menggunakan aransemen musik yang menenangkan. Lagu-lagu yang ada di album Folklore tentu sangat cocok sekali didengarkan di era lockdown tersebut, di era pandemi tersebut ketika tahun 2020 dunia sedang menghadapi corona. Taylor Swift dengan sangat jeniusnya mengeluarkan album di era pandemi itu yang mengusung genre folk yang menenangkan para pendengarnya karena cemas terhadap adanya pandemi COVID. Album Folklore dengan kejeniusannya yang dimiliki Taylor Swift tentu saja akhirnya diganjar mendapatkan album dengan nominasi dan memenangkan penghargaan sebagai album terbaik dan memenangkan Grammy Award. Dan kemudian setelah album Folklore rilis, kemudian ia melanjutkan lagi dengan merilis album Evermore. Album Evermore ini secara genre tidak jauh berbeda dengan album Folklore, namun ada sedikit perbedaan dari segi aransemen musiknya yang jauh lebih warm, yang jauh lebih treble. Kemudian setelah pandemi berakhir dan seluruh masyarakat dunia bisa beraktivitas kembali, tidak ada pembatasan sosial, Taylor Swift dengan jeniusnya lagi kemudian mengubah genre album yang tadinya folk berubah kembali menjadi album pop dengan unsur musik synthesizer yang ia rilis pada tahun 2022 dengan nama album Midnight. Kembalinya Taylor Swift ke genre pop synthesizer tentu juga jenius karena secara psikologis manusia sudah tidak lagi mengalami lockdown, sehingga genre musik yang dirilis Taylor Swift cenderung memiliki upbeat yang cepat dan memiliki tonalitas nada yang penuh semangat. Dan album Midnight tersebut seperti biasa menjadi salah satu album terlaris yang laku terjual di Amerika Serikat. Nah, itulah
geniusitas dari Taylor Swift yang ia selalu merubah-rubah genre. Dari yang tadinya country bisa berubah menjadi pop, bisa berubah menjadi folk, bisa berubah menjadi synthesizer. Dan perubahan genre itu tidak banyak dilakukan oleh musisi lainnya. Musisi lainnya biasanya genrenya hanya itu saja. Pada saat kemunculannya bergenre pop, artis lainnya biasanya hanya mengusung pop. Tentu itu tidak bagus ya secara jangka panjang, karena pendengar musik pun biasanya akan bosan jika genre musiknya itu saja. Namun Taylor Swift dengan sangat jenius selalu mengubah genrenya agar ia bisa memberikan warna baru bagi para pendengarnya. Dan yang ketiga, kenapa Taylor Swift bisa menjadi musisi yang paling sukses di Amerika Serikat dan musisi dengan penjualan terbanyak di Amerika Serikat? Karena ia selalu menggandeng produser musik yang punya prestasi di Grammy Award sebagai produser musik terbaik di dunia. Kita tahu bahwa produser-produser Taylor Swift sejak awal merupakan produser yang sangat berpengaruh di dunia. Pada album 1989, Taylor Swift juga sangat jenius menggandeng Shellback dan Max Martin, produser musik asal Swedia yang kita tahu lagu-lagunya itu sudah viral duluan. Max Martin merupakan otak di balik kesuksesan Adele. Ia juga otak dari kesuksesan Rihanna dan berbagai musisi Hollywood lainnya. Dan Taylor Swift selalu jenius dalam menggandeng produser-produser musiknya. Max Martin juga merupakan produser yang selalu memenangkan berbagai penghargaan Grammy Award. Selain Max Martin dan Shellback yang ditunjuk sebagai produser musik dalam pembuatan albumnya, Taylor Swift juga sangat jenius karena mempekerjakan produser yang bernama Aaron Dresner. Aaron Dresner ini sudah sangat terkenal sebagai produser musik yang ahli dalam pembuatan lagu bergenre folk. Musik-musik buatan Aaron Dresner ini juga sangat digemari oleh kalangan pecinta musik folk dunia. Terbukti Aaron Dresner juga berhasil memenangkan penghargaan sebagai produser musik yang paling bagus. Ia mendapatkan Grammy Award juga, seperti Max Martin dan Shellback. Bahkan Aaron Dresner juga berhasil mendapatkan gelar Doctoris Honoris Causa yang ia dapatkan dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Tentu saja prestasi yang dipunyai Aaron Dresner ini membuat musik-musik yang digarap bersama Aaron Dresner ini terjual dengan sangat laku di Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa album Folklore juga sangat digemari di streaming musik berbagai platform seperti di Spotify maupun di Juke. Kemudian Taylor Swift juga menggandeng produser musik yang jenius lainnya, yaitu Jack Antonoff. Jack Antonoff juga produser musik yang sangat fenomenal dan ia juga salah satu peraih Grammy Award sebagai produser terbaik. Jack Antonoff sudah terkenal memproduksi banyak musisi top dunia seperti Lorde maupun musisi lainnya yang bekerja sama dengan Jack Antonoff. Jack Antonoff ini bahkan saking jeniusnya, ia selalu diajak kolaborasi bersama Taylor Swift dari album 1989 sampai album Midnight yang semuanya bekerja sama dengan Jack Antonoff. Hal ini tentu berbeda dengan musisi-musisi lainnya yang biasanya mempekerjakan produser musik yang tidak mendapatkan Grammy. Kalaupun
produser musik tersebut bisa mengerjakan sebuah lagu, prestasinya tidak sementereng produser-produser yang dimiliki oleh Taylor Swift. Rahasia ketiga mengapa Taylor Swift menjadi musisi terlaris di Amerika Serikat, karena ia selalu bekerja sama atau kolaborasi dengan musisi lainnya di setiap albumnya. Misalnya di album Lover yang dirilis pada tahun 2019, ia bekerja sama juga dengan Katy Perry, salah satu pesaingnya, di sebuah video musik yang videonya juga sangat viral karena ditonton oleh ratusan juta orang. Katy Perry menjadi cameo dalam video tersebut. Tentu kehadiran Katy Perry yang mempunyai fanbase sangat besar membuat video musik garapan Taylor Swift yang mempekerjakan Katy Perry sebagai modelnya akan mendatangkan views di YouTube dengan jumlah yang sangat banyak. Selain Katy Perry, juga ia selalu berkolaborasi dengan berbagai musisi lainnya seperti The National. Lalu ia juga bekerja sama dengan musisi lainnya seperti Joe Alwyn. Kemudian ia bekerja sama dengan musisi lainnya seperti Keanu Beats dan berbagai musisi lainnya. Kerjasama antar musisi ini sangat bagus karena dengan kerjasama tersebut Taylor Swift berhasil menarik fans dari musisi yang diajak kolaborasi menjadi fans berat terhadap Taylor Swift. Dan strategi itu ia lakukan di sepanjang album. Ketika ia mengeluarkan satu album, pasti di salah satu lagunya dari keseluruhan album tersebut ada salah satu lagu yang ia pasti bekerja sama dengan musisi lainnya. Seperti pada album yang terakhir, yang di album Midnight, ia juga bekerja sama dengan Ice Spice, salah satu musisi keturunan Tionghoa Amerika yang belakangan ini sedang sangat digemari. Rahasia sukses yang lainnya mengapa Taylor Swift bisa sangat laris lagu-lagunya di Amerika Serikat maupun di dunia, karena ia selalu memiliki berbagai ciri khas yang melekat pada dirinya sebagai branding. Ciri khas yang ia selalu tanamkan dalam merilis sebuah album yaitu ia selalu berganti-ganti pakaian. Ketika album Reputation dirilis yang ia mengusung genre rap, ia juga mengubah gaya berpakaiannya, gaya outfitnya, yaitu dengan pakaian-pakaian yang identik dengan rap, dengan komunitas rapper, yaitu pakaian yang berwarna gelap dan pakaian yang cenderung mengusung anak-anak gaul. Selama ia belum merilis album baru dan selama ia masih berada di era Reputation, ia selalu konsisten ketika manggung di berbagai kota-kota di dunia. Ia selalu memakai pakaian yang cenderung merepresentasikan anak rap. Nah, ketika album Reputation sudah selesai dan ia keluarkan album lainnya yang berjudul album Lover, karena era rap dan era Lover ini sudah berbeda, ia juga berganti pakaian menjadi pakaian yang sedikit lebih shiny, pakaian yang sedikit lebih terang, karena genre Lover sendiri mengusung genre tema ceria. Ia juga memadukan dengan pakaian panggungnya yang ceria-ceria. Ini tentu menjadi konsep branding yang sangat bagus dan jarang dilakukan oleh artis-artis lainnya. Rahasia sukses lainnya mengapa Taylor Swift bisa sangat laris lagu-lagunya di seluruh dunia, karena ia ketika menulis lagu, ketika membuat songwriting,
ia selalu didasari atas pengalaman pribadinya. Jadi lagu-lagu yang ia buat sebetulnya seperti diari, seperti curhat akan masalah pribadinya, akan kehidupan pribadinya. Lagu yang cenderung dibuat dengan tema kepribadian diri biasanya akan sangat dekat dengan penggemarnya. Lagu tersebut memiliki nyawa. Hal ini berbeda dengan lagu yang dibuat dengan ide orang lain. Nah, Taylor Swift sangat jenius karena lagu-lagunya hampir semuanya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Rahasia sukses Taylor Swift lainnya yaitu ia berusaha selalu menciptakan kontroversi di media massa, di mana kita tahu bahwa kontroversi itu merupakan strategi marketing para artis dimanapun berada, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Para artis dan musisi biasanya akan berusaha menciptakan kontroversi. Di Indonesia, artis-artis maupun musisi biasanya kontroversinya yaitu masalah kawin cerai, atau biasanya mencari masalah dengan memusuhi artis lain, lalu bikin semacam keributan, lalu kemudian diliput di media massa. Kontroversi itu sengaja diciptakan oleh para artis maupun para musisi agar tetap diberitakan di media massa, agar tetap beritakan di infotainment, di televisi, sehingga namanya tetap populer. Juga dilakukan oleh artis Amerika Serikat, dalam hal ini Taylor Swift. Ia juga berusaha menciptakan kontroversi. Kontroversi yang diciptakan oleh Taylor Swift yaitu perseteruannya dengan Katy Perry dulu pada era 1989 pada album tersebut. Katy Perry dan Taylor Swift disimulasikan, diaktingkan ya, bermusuhan karena Katy Perry merebut salah satu dancer milik Taylor Swift. Juga di era 1989 sampai era Reputation, Taylor Swift juga bermusuhan dengan musisi lainnya yaitu Kanye West, salah satu musisi yang bergenre rapper. Ia juga dikondisikan bermusuhan dengan salah satu penyanyi rapper tersebut, Kanye West. Dan Taylor Swift sengaja menciptakan kontroversi itu agar ia bisa tetap diberitakan di media massa. Selain kontroversi melalui permusuhan-permusuhan yang dibuat oleh Taylor Swift, ia juga menciptakan kontroversi dengan bergonta-ganti pasangan, hampir mirip seperti di Indonesia yang para artis, para musisi biasanya menciptakan kontroversi kawin cerai. Demikian juga Taylor Swift, kendati pun dia belum menikah, namun ia juga bergonta-ganti pacar. Taylor Swift diketahui memiliki pacar yang cukup terkenal juga di industri entertainment, di industri hiburan. Salah satu mantan pacarnya misalnya yaitu Harry Styles, yang merupakan salah satu pemain dari One Direction, salah satu personel musik dari One Direction. Namun Harry Styles keluar dari One Direction dan ia memilih jalur solois. Kemudian Taylor Swift juga pernah berpacaran dengan Joe Alwyn. Joe Alwyn ini salah satu aktor asal Inggris yang ia viral ketika membintangi film berjudul Favorit. Banyak sekali mantan pacar Taylor Swift, saya kira sampai 10 mantan lebih. Bahkan ia juga pernah mempacari sesama musisi juga, yaitu Calvin Harris, salah satu DJ asal Inggris yang lagu-lagunya juga cukup digemari, namun tetap tidak awet hubungannya dan ia bergonta-ganti pasangan. Nah, di tahun 2023 Taylor Swift juga diisukan putus dengan Joe Alwyn, padahal hubungannya sudah 3 tahun. Dan saya kira itu bagian dari strategi putus nyambung dengan para mantan pacarnya supaya tetap diberitakan. Dan
Yang uniknya yaitu Taylor Swift juga selalu membuat lagu-lagu tentang mantannya. Semua mantannya itu pasti dibikin lagu oleh Taylor Swift, dan itu tentu saja menjadi marketing, menjadi branding bagi Taylor Swift. Kenapa lagu-lagunya selalu viral. Demikian rahasia kesuksesan Taylor Swift dan mengapa ia bisa sangat kaya raya dan mengapa ia memenangkan berbagai penghargaan Grammy. Albumnya itu selalu hampir ya memenangkan penghargaan Grammy karena memang dia sangat jenius, dan bahkan ia mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Boston karena ia memang sangat jenius dalam bidang pembuatan musik. Ia juga sangat jenius dalam memainkan alat musik. Maka sangat heran mengapa para penggemar bisa sangat menyukai lagu-lagu Taylor Swift. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pelajaran bagi para musisi lainnya, musisi Indonesia, agar bisa mengikuti jejak Taylor Swift. Terima kasih, share dan subscribe jika video ini bermanfaat.